Oke, para mahasiswa, salam jumpa lagi dengan saya, Dega Febiarsa. Kali ini kita akan mengikuti mata kuliah dasar pemrograman web untuk program studi pendidikan informatika di Universitas IFET. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah website statis dengan bahasa pemrograman HTML. Nantinya kita akan membuat website statis. Kita belajar dari kode demi kode, baik itu untuk tampilan di web browser nantinya. Jadi web statis ini bisa jalan tanpa web server. Artinya kita cukup create, kita bikin, kemudian kita letakkan di directory tertentu, kemudian kita buka dengan web browser, itu sudah bisa jalan. Sehingga karena di sini adalah client side programming, ya, jadi di pemrograman web itu ada dua, jadi ada server side sama client side. Kalau atau dari sisi server dan sisi client, atau di sisi browser lebih tepatnya ya. Jadi pemrograman di sisi browser dan pemrograman di sisi web server. Nah, untuk HTML ini kita tidak membutuhkan web server, jadi bisa jalan tanpa web server. Nah, nanti kita toolsnya kita bisa pakai aplikasi Notepad, boleh. Notepad yang paling tersedia di setiap komputer pasti ada Notepad ya. Jadi kita nanti bisa pakai aplikasi Notepad, atau kalau mau yang lebih lengkap, Anda bisa pakai aplikasi Notepad++ seperti ini. Notepad++ ini kelebihannya dia bisa mendukung ini. Ketika kita salah ketik kode akan ada perbedaan warna atau ada penandanya, sehingga kita akan lebih mudah dalam membuat kode. Oke, untuk membuat kode HTML kita bisa belajar dari website W3 School. Dari website W3 School. Nah, sebetulnya website W3 School ini tidak hanya untuk belajar HTML, tapi juga berbagai macam pemrograman web lainnya seperti JavaScript, PHP, SQL, atau bahkan Python, Java, C++, dan lain sebagainya. Jadi di situs ini cukup lengkap dan bisa kita jalankan langsung. Cuman untuk memberi gambaran kepada mahasiswa sekalian, kita akan menggunakan Notepad di komputer kita supaya kita bisa membuat script. Nah ini, jadi sebelum kita masuk ke praktek membuat website dengan HTML, kita perlu tahu terlebih dahulu struktur program atau struktur penulisan dalam bahasa HTML. Biasanya diawali oleh tag HTML. Ini sebetulnya tag komentar, jadi dia dibaca oleh browser bahwa ini adalah file HTML. Kemudian ada tag HTML di sini. HTML itu sendiri singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Nah, jadi standar bahasa untuk halaman web. Nah, jadi mula-mula kita bisa lihat di sini ada kode HTML, kemudian di sini diakhiri dengan kode HTML penutup ya. Jadi ketika ada slash ini artinya dia penutup. Jadi kalau di awal dia tidak ada slashnya, contohnya ini head dia pembukanya, tutupnya adalah slash head ya. Jadi ada kurung buka kurung tutup. Nah, standarnya seperti ini. Kemudian ini title adalah judul, ini akan tampil di bagian judul, contohnya seperti ini. Nah, HTML tutorial ini title. Nah, kemudian ada body ini yang akan tampil di laman, di tampilan website kita. Nah, itu apapun yang ada di dalam body akan ditampilkan.
Nah, H1 ini untuk heading. Heading itu seperti judul ya, judul kalau di sebuah paragraf. Kalau P-nya, ini P adalah paragraf. Nah, sekarang kita akan mencoba jalankan kode ini di lokal. Walaupun di Witri School ini sebetulnya sudah diberi fasilitas untuk mencoba. Nah, dibagi dua layar, jadi ini tampilannya nanti seperti ini. Kalau ini kita jalankan seperti ini. Kalau kita ganti, jadi ini bisa langsung kita coba. Ini adalah judul paragraf. Contoh HTML adalah singkatan dari, coba ini ya, nah hypertext. Nah, ini kalau kita running, nah di sini ya. Nah, ini maksudnya seperti ini cara mencobanya. Jadi akan tampil. Misalnya kita akan di sini bikin tabel. Jadi biasakan ketika Anda membuat script, Anda buat buka dan tutupnya dulu agar nanti tidak terlewat. Kecuali kalau Anda menggunakan apa namanya Notepad++ atau aplikasi editor HTML lainnya. Nah, ini untuk tabel ini ada TD dan TR. Nah, TR ini sebetulnya singkatan dari tabel row. Kemudian di sini ada tabel data ya. Nah, seperti ini. Nah, TD ini untuk isi dari tabelnya. Nah, contoh misalkan kita mau buat tabel. Nah, ketika kita mau pakai tabel, nah seperti ini kalau untuk header kita bisa gunakan TH, tabel head ya. Misalkan ini nama, kemudian di sini kita nama, mungkin email gitu ya. Nah, jadi ini Anda bisa membuat seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, ketika lebih dari satu, misalkan di sini namanya mungkin ini ya. Nah, ini contoh. Ini kalau kita running, nah dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita mau dikasih batas, nah seperti ini, nah, dia akan ada tabelnya. Nah, jadi ini penggunaan ketika kita menggunakan Witri School dalam praktek ya. Tapi kalau kita ingin menggunakan tools Notepad, sebenarnya sama saja. Ini kita bisa coba, kita copy aja, kita salin, kita pakai Notepad ya. Kita pakai Notepad. Nah, ini pun kita bisa halaman. Nah, ini contoh, ini title. Kita bisa simpan CSS yang di sini kita bisa letakkan di dokumen sini. Kita all files, kemudian kita beri nama satu misalkan .html. Nah, ini ketika all files ini kita apapun dia akan menjadi file apapun yang dengan ekstensi apapun bisa kita pilih ya, kita isikan. Kalau di sini posisi all files, kemudian kita simpan. Nah, ini title ini akan muncul di bagian atas. Jadi kita buka
tadi filenya. Nah ini tadi kita letakkan di dokumen, kita punya latihan 1 ya. Kita bisa langsung buka open with Google Chrome. Nah ini hasilnya. Nah jadi title di sini, title di sini akan menjadi judul di bagian atas ini, halaman web saya. Nah ini adalah heading 1. Heading bisa kita buat beberapa ya. Heading 1, heading 2, heading 3. Dan ini HTML, ini adalah paragraf. Kalau dia banyak, dia akan menjadi paragraf. Contoh, kita coba kita modifikasi file kita misalkan ya. Kita panjangkan. Kemudian apa yang terjadi? Ini kita bisa convert ya. Kemudian kita bisa membuat 2 paragraf. Kita coba nanti seperti apa. Paragraf pertama. Kemudian di sini ada paragraf. Nah ini contoh. Nah ini kalau heading 1. Heading 1. Bagaimana kalau kita buat beberapa heading supaya Anda bisa tahu perbedaannya? Biasanya bisa sampai heading 5, tergantung, bisa sampai 7 juga bisa. H2 ini juga harus dikali H2 supaya kita tahu bagaimana perbedaan antara heading 1, heading 2 hingga heading 5 ya. Ini kita coba sampai 6, jadi kita bisa ini sampai 7 bisa, tapi jarang yang pakai sampai 7 ya. Nah ini seperti ini. Kemudian ini tabelnya. Oke, kita simpan file save. Oke, kemudian yang tadi kita refresh. Kita coba lagi, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Jadi harga heading 1, heading 2 lebih kecil lagi, heading 3, 4, 5, dan heading 6. Nah ini untuk paragraf kedua. Nah kemudian ini adalah tabel. Nah ini membuat sebuah HTML ya. Jadi itu. Nah itu untuk materi yang ini ya. Kemudian berikutnya, nah ini contoh kita menambahkan parameter tooltip. Nah add a tooltip to the paragraph below about British school. Ya. Contoh HTML-nya. Contoh-contohnya. Nah, Anda bisa ini heading sudah tadi saya contohkan, paragraf seperti ini. Kemudian links, kalau links kita menggunakan seperti ini, ahref. Nah, jadi ketika kita membuat, otomatis ketika kita mau tambahkan ini contoh ya, kita tambahkan di notepad kita, ini hyperlink. Nah ya, nah ketika kita simpan, kemudian kita refresh, nah ini akan jadi hyperlink. Oke. Hyperlink kita nanti akan belajar juga parameter-parameter terkait dengan kode-kode tag ya, misalnya warna, kemudian
tulisan ya. Kita bisa lakukan berbagai macam parameter di sini. Misalkan di sini paragraf, kemudian kita bisa tambahkan color. Nah, ini akan menjadi warna merah. Coba ya. Nah, ini memberi warna. Oke, sementara itu dulu. Nanti silakan lakukan dengan latihan-latihan yang lain di W3 Schools. Dan nanti silakan sampaikan pertanyaan bila ada yang ingin ditanyakan. Jadi sekian dulu pertemuan kali ini. Silakan lakukan dan coba masing-masing. Selamat mencoba. Oke, salam. Semoga berhasil.